Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Ghazali. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama. Perkenalkan, nama saya Fiarina Dinata. Perkenalkan, nama saya Yoga Farza. Perkenalkan, nama saya Rahmat Iqbal. Kami akan menjelaskan mengenai proyek Pancasila perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Perubahan UUD NRI tahun 1945. Amandemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh MPR untuk mengubah UUD NRI tahun 1945 sesuai kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan 37 UUD NRI tahun 1945. Perubahan itu dilakukan agar Undang-Undang Dasar semakin baik, lengkap, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan demikian, konstitusi kita akan dapat mengikuti tuntutan perkembangan zaman dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. 1. Latar belakang perubahan UUD NRI tahun 1945. Mengapa UUD NRI tahun 1945 perlu diubah? Dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. UUD NRI tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumbuh pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat, yang mengakibatkan tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi. 2. UUD NRI tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif. 3. UUD NRI tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda. 4. UUD NRI tahun 1945 memberikan kewenangan sangat besar kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. 5. Rumusan UUD NRI tahun 1945 tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah sebelum cukup didukung dengan ketuntunan konstitusi. 2. Proses perubahan UUD NRI tahun 1945. A. Usul perubahan pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh kurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. B. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. C. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. D. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. E. Khususnya mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Hasil perubahan UUD NRI tahun 1945. Perubahan UUD NRI tahun 1945 merupakan peristiwa bersejarah yang diukir anggota MPR periode 1999 sampai 2002. Perubahan ini dilakukan pada saat yang tepat di mana hampir seluruh elemen masyarakat menginginkan perubahan mendasar dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Perubahan itu sangat mendasar dan menghasilkan penyempurnaan atas hukum tertinggi yang sebelumnya dipandang kurang atau ada kelemahan dalam mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita-cita bernegara sesuai amanat pembukaan UUD NRI tahun 1945. A. Perubahan pertama UUD NRI tahun 1945. Perubahan pertama diarahkan untuk membatasi kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR. Perubahan pertama ini disahkan dalam sidang umum MPR pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan pertama berfokus pada 3 materi pokok yang terdiri dari 9 pasal dan 13 ayat, yaitu 1. Bab tentang kekuasaan pemerintah negara, 2. Bab tentang Kementerian Negara, 3. Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat. B. Perubahan kedua UUD NRI tahun 1945
Perubahan kedua UUD NRI tahun 1945 disahkan dalam sidang tahunan MPR 2000 terdiri atas 25 pasal dan 51 ayat. Perubahan kedua meliputi pemerintah daerah, hak asasi manusia, wilayah negara, dan atribut negara. Perubahan terdiri dari tujuan materi pokok, yaitu 1. Bab tentang pemerintah daerah, 2. Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat, 3. Bab tentang wilayah negara, 4. Bab tentang warga negara dan penduduk, 5. Bab tentang hak asasi manusia, 6. Bab tentang pertahanan dan keamanan negara, 7. Bab tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. C. Perubahan ketiga UUD NRI tahun 1945. Perubahan ketiga UUD NRI tahun 1945 dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada 1 sampai 9 November 2001. Pada perubahan ketiga ini, ada materi baru terdiri atas 23 pasal dan 64 ayat menyangkut tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, pemilihan umum, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Adapun cangkupan materinya adalah sebagai berikut: 1. Bab tentang bentuk dan kedaulatan, 2. Bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3. Bab tentang kekuasaan pemerintahan negara, 4. Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah, 5. Bab tentang pemilihan umum, 6. Bab tentang hal keuangan, 7. Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 8. Bab tentang kekuasaan kehidupan. D. Perubahan keempat UUD NRI tahun 1945. Perubahan keempat UUD NRI tahun 1945 dilaksanakan MPR dalam sidang tahunan pada 1 Agustus sampai 12 Agustus 2002. Pada perubahan keempat ini ditegaskan bahwa yang dimaksud UUD NRI tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD NRI tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan lagi dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh DPR. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.